Lu kan sering tuh ya bikin kata-kata kayak puisi, bisa dibilangnya bukan puisi sih ya, quotes gitu ya. Iya, tapi gue lebih suka nyebutnya itu sajak sih. Oh sajak ya, Karena sajak kalau Kevin. sajak tuh kayak ibaratnya kayak agak-agak mirip puisi gitu. Cuman kalau nggak tahu sih, pokoknya gue suka aja sih gitu. Kayak kalau dari hal-hal bikin yang kayak gitu tuh gue kayak apa yang ada di otak gue tuh terjabarkan di kata-kata itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Andi Putra 97. Kali ini gua nggak bikin puisi ya. Kali ini gua bikin podcast, bikin sharing santai aja sih, lebih tepatnya sih, bukan podcast. Di sini ada teman gua. Kenalin, nama lu siapa, Vin? Nama saya Kevin Andrianto. Umurnya Ya masih muda bos. masih Saya muda. masih 21 tahun. Nggak beda jauh. Sepantaran lah kita lah ya. Iya. Di sini gue mau ngebahas tentang pembahasan tuh. Lu kan sering tuh ya bikin kata-kata kayak puisi, bisa dibilangnya bukan puisi sih ya, quotes gitu ya. Iya, tapi gue lebih suka nyebutnya itu sajak sih. Oh sajak ya, Karena sajak kalau Kevin ya. tuh kayak ibaratnya kayak agak-agak mirip puisi gitu. Cuman kalau nggak tahu sih, pokoknya gue suka aja sih gitu. Kayak kalau dari hal-hal bikin yang kayak gitu tuh gue kayak apa yang ada di otak gue tuh terjabarkan di kata-kata itu. Nah gue mau nanya sama lu nih, lu bikin quotes sajak Kevin itu tuh pertama kali lu terinspirasi dari siapa? Apa karena emang lu udah suka nulis dari dulu? Apa karena emang lu galau ditinggalin seseorang atau putus cinta gitu terus nulis quotes buat nyindir itu orang atau? Wah, kalau dibilang dari pengalaman sih ya mungkin ada gitu. Cuman kalau semisal yang pasti sih awalnya gue lihat dari sosial media. Awalnya tuh kayak ya zaman masih sekolah dulu kan, masih labil-labilnya kadang ada kata-kata sindiran gitu kan, terus kata-kata motivasi gitu. Dan dari situ kayak hati gue kayak tergerak aja gitu, sampai pada akhirnya pas gua kenal Instagram itu banyak tuh akun-akun sosial media yang ibaratnya itu akun khusus buat quotes gitu loh. Jadi kayak ada quotes yang buat sindir orang gitu kan, ada quotes yang ibaratnya buat bikin orang baper atau gimana gitu. Cuman pada dasarnya emang awalnya gue suka puisi, cuman kalau puisi itu kayak terkesan terlalu berat gitu. Makanya gue buat kata-kata yang berat. Maksudnya Berarti lu kan beberapa kali nih ngeliat konten-konten puisi gua nih. iya. Kalau menurut lu pribadi gitu, sebagai seorang penulis maksudnya Enggak, suka nulis juga lah, suka nulis quotes juga. belum bisa dibilang penulis, gue Enggak, cuma maksudnya iseng doang. iya iseng-iseng sebagai seorang penulis quotes juga lah, tentang cinta juga kan. Kan puisi gue juga kebanyakan tentang cinta ya. Nggak kebanyakan sih, gue juga baru beberapa bikin, maksudnya lebih ke cinta gitu, lebih ke pokoknya tentang cinta lah ya. Menurut lu puisi gue tuh kayak gimana sih? Menurut pandangan lu? Gue kalau buat komentarin, Jujur aja jujur. kalau gue pribadi sih kalau buat komentarin punya orang nggak gimana ya, maksudnya gue juga nggak punya ilmu terlalu dalam. Gue juga ibaratnya gue bikin kata-kata pun ngasal. Yang penting apa yang kata-kata yang gue bikin ini penyebutan suaranya tuh sama persis menurut gue gitu. Maksudnya kayak ibaratnya nyambung aja gitu. Jadi intinya gimana kalau menurut lu tentang puisi yang gue bikin di konten gue ini? Udah lumayan sih, dari pengolahan katanya juga udah nyambung, dan ibaratnya buat tingkat pemula kayak kita udah cukup enak lah buat didengar gitu. Alhamdulillah ya. Kadang-kadang kan ada orang yang bikin puisi tuh nggak nyambung gitu ya, kayak misalnya dari pertama dia mengucap kata apa, ujung-ujungnya kemana gitu ya. Gue tuh kadang kalau bikin puisi tuh bahkan gue bisa nyoret banyak banget tuh kata-kata puisi gue, karena gue mesti nulis kata-kata yang bener-bener nyambung di puisi gue. Misal gue bikin tema tentang cinta, rindu cinta, tentang cinta lah, itu
judulnya tentang cinta, temanya rindu kasih gitu. Lu mesti bikin kata-kata yang bener-bener nyambung gitu dari kata per kata sampai dengan akhirannya, dan nentuin videonya, nentuin video klipnya, nentuin backsound lagunya, nentuin suara gua itu mesti dengan yang pas. Iya, karena emang lu kan bikin kayak gitu kan emang buat konteks video ya, emang ribetnya di situ. Cuman kalau gua kan cuma sebatas kayak ibaratnya nulis di status Facebook gitu kan, habis itu gua screenshot, gua crop, gua edit dikit backgroundnya, habis itu gua upload ke akun Instagram gua yang khusus sejak ini. Yang gua bikin upload itu kan bukan semata-mata buat biar terkenal sama orang lain, maksudnya kayak gua biar ini loh, ibaratnya apa yang udah gua tulis, apa yang udah terpikir di otak gua tuh gua satuin di sini, dan gua kasih ibaratnya gua kasih tahu tips kalau tips cara dari gua gitu. Kalau lu mau bikin puisi atau apapun itu harus paling enak tuh pas sama suasana hati lu. Jadi ibaratnya kalau lu mau bikin tulisan atau kata-kata yang menyentuh atau ya semacam kayak puisi, jangan karena iseng, karena lu keadaan hati lu lagi gimana itu lu. Oh berarti lu itu ya kalau bikin puisi kalau lagi galau gitu. Ya tapi kalau galau pribadi gue sendiri sih enggak. Kadang gue bikin kayak gitu tuh karena ada teman gitu kan datang main cerita gitu kan. Kalau dia habis cerita dan ibaratnya kayak ada suatu konflik yang bener-bener dalam, ganjel sih buat gue kalau gua bikin tulisan gitu. Seenggaknya tulisan itu tuh bisa nghibur orang ini yang udah cerita sama gue, biar hatinya dia, wih ternyata ada tulisan yang bisa apa, yang begini yang masih itu, tapi tetap aja lu bikin gitu. Kalau bisa apa kejadian yang mungkin lu dihujat, lu diomong nggak enak sama temen lu bikin tulisan di situ. Nah Biar ibaratnya orang itu tahu gitu apa kayak walaupun terkesan menyindir, tapi seenggaknya hati lu tenang gitu loh. kadang-kadang seorang penulis kayak sebesar di Indonesia Raditya Dika pun juga banyak yang hujat ya, itu yang terkenal gitu, Ya, yang itu udah dia. yang udah karyanya tuh udah diakuin sama seluruh Indonesia, yang udah menghasilkan uang dari karya itu, masih banyak yang hujat. Apalagi kita yang masih pemula-pemula yang belum ada nama, yang masih ya kita menulis buat diri kita pribadi maupun buat orang yang ngelihat tulisan kita gitu.
Iya benar. Siapa tahu ada Ibaratnya manfaatan. sedihnya gitu sih gitu. Kita yang ibaratnya masih belajar, masih pemula yang cuma iseng-iseng, kadang udah disamaratakan dengan mereka orang yang udah tinggi. Oh, lu pernah disamain kayak gitu sama Raditya Dika? Sosok ngikutin Raditya Dika lu, atau sosok ngikutin siapa sih penulis-penulis Indonesia tuh yang udah terkenal lah ya, udah yang bukunya udah di Gramedia atau di toko-toko buku, toko Gunung Agung. Kalau semisal disamain sih enggak, yang ada malah udah gitu. Lu ngapain sih bikin kayak gitu kan. Lu pernah digituin? Ibaratnya kayak ngapain sih bikin kayak gitu. Oh, harusnya kalau mau bikin yang kayak gini kayak si itu tuh. Jadi gitu ya, kebanyakan orang-orang teman-teman kita nih ya, orang-orang sekeliling kita gitu menyamakan karya-karya kita yang sudah ada gitu. Padahal manusia tuh terlahir dari perut seorang ibu yang berbeda-beda, dari cara berpikir pun yang berbeda-beda, dari jodoh, maut, dan rezekinya pun beda-beda. Kita tuh punya asumsi, punya opini kita masing-masing, punya sudut pandang kita masing-masing gitu, nggak bisa disamaratakan. Walaupun pada intinya kan sama untuk dibaca sama orang, atau sama karyanya sama mirip, sama 11-12 sama yang udah terkenal lah, contoh kayak Raditya Dika atau Panji Pragiwaksono, seorang penulis gitu. Kita nggak bisa disamaratakan karena setiap orang punya karyanya masing-masing. Kalau menurut gua, lu lebih baik mengupgrade diri lu, lebih baik lu banyakin karya untuk Indonesia ya, untuk sebagai warga negara Indonesia yang produktif, dibandingin lu komentar-komentar atau ngejudge orang, tidak menghargai karya orang dengan mengatakan itu jelek. Bukan nggak boleh mengejudge atau nggak boleh ngatain orang jelek. Kita boleh menilai, tapi kita nggak boleh ngatain, ngerti nggak sih? Jadi contohnya, lu boleh mengkritik karyanya dia, tapi kritik dengan bijak, dengan alasan-alasan yang menurut lu tuh pantas gitu buat lu kritik karya itu. Ya sedihnya gitu sih yang gua rasain gitu buat selama gua nulis kayak gini. Kadang kayak ibaratnya lu kalau mau bisa sastra, lu harus kuliah sastra. Kalau lu nggak kuliah sastra ya lu nggak bakal bisa istilahnya gitu. Nah, kebanyakan orang bilang begitu ya. Padahal gue nggak pernah kuliah sastra Indonesia, jurusan gue SDM manajemen. Tapi emang gue suka nulis dari gue masih SMK dulu. Cuman gue baru publish sekarang, gue baru pengen bikin konten YouTube sekarang. Dan gue ngerasa alhamdulillah beberapa orang yang kenal gue ada yang bilang tulisan gue ya lumayan bagus gitu. Alhamdulillah gue senang banget dibilang kayak gitu. Berarti kan itu menandakan bahwa jadi seorang sastrawan, bahwa jadi seorang penulis, bahwa jadi seorang yang buat puisi itu nggak harus dari sastra Indonesia. Gitu dia. Gue pun juga kadang seneng aja gitu, kadang ada yang mungkin Bahkan lu nggak kuliah kan? enggak. Iya. Coba lu ceritain gimana seorang lu nggak kuliah, lu cuma kerja aja gitu, tapi lu bisa munculin kata-kata yang mungkin ada beberapa anak kuliah nggak bisa kayak gitu. Karena setiap orang kan beda-beda kan. Kamu belajar sih, lihat karya orang lain dulu, bikin, lu jatuh cinta. Cara penulisannya lah ya. Lu jatuh cinta sama karyanya orang lain, lalu lu buat karya lu versi lu sendiri. Dalam kurung, lu gak masuk ke dia. Lu bikin versi lu sendiri yang benar-benar punya lu gitu. Kalau mungkin lu mau bikin mirip-mirip sama dia, setidaknya lu izin dulu. Tapi versi lu maksudnya kita nggak bagian, nggak pure copy karyanya dia, enggak. Iya, Kita itu cuma dia. contoh cara penulisannya. Iya, Dan kita bikin dengan cara versi kita gitu kan, yang lu maksud kan. Iya. Yang kedua yang penting belajar sih. Belajar kayak zaman sekarang belajar kan nggak cuma dari buku gitu. Google aja dah gitu. Ada kosakata Dari yang YouTube kan udah banyak banget ilmu tuh ya. betul, kayak ada misalnya kayak ada kosakata kiasan-kiasan yang lu nggak ngerti, tapi kayak lu mau masukin kata itu gitu. Lu harus riset dulu di Google nih artinya apa sih gitu, maksudnya apa. Kalau gua taruh kata ini dalam tulisan gua, itu bakal terhubungnya kemana gitu loh. Dan gua pun nggak bohong, gua pun cari dulu gitu, kayaknya nih gua ngarang kata-kata gitu kan, terus tiba-tiba nongol nih kata kiasan yang gue pernah dengar tapi gue nggak terlalu tahu artinya dan maksud katanya apa. Gue cari dulu di Google gitu. Ketika dan gue masukin dulu nih kalau semisal Habis ini. gue
masukin ke dalam kata-kata gue maksudnya tertuju nggak, maknanya dapet nggak gitu. Dan gue paling seneng kalau semisal alhamdulillahnya dalam selama gue nulis kayak gini tuh ada aja gitu teman kan kadang yang bilang lu keren. ya alhamdulillah ada gitu. Ada. Cuman kan gue lebih senengnya tuh kadang gue bikin tulisan, gue crop gitu jadi Tapi kayak- gue mau nanya sih, lu bikin tulisan itu, bikin quotes itu di status Facebook atau status WhatsApp atau Snapgram itu lu untuk dibaca orang apa emang karena untuk lu pengen publish aja gitu? ya pertama kalau untuk dibaca orang sih pasti sih. Apalagi Pasti ya. kalau semisal Sebagai seorang penulis pemula gitu, sebagai seorang yang suka karya tulis, pasti kita pengen kan karya tulis yang kita pikirin matang-matang, yang kita pikirin kata per katanya, nyambung atau enggaknya, bagus atau enggaknya, indah atau enggaknya. Itu kan gak gampang ya. Iya. Itu kan bahkan gua kadang kalau bikin puisi aja gua pernah bergadang dari jam 1:30 pagi sampai subuh tuh gue baru selesai nulis puisi dan baru gue upload ke YouTube. Itu gue pernah bikin puisi yang judulnya tuh baru kemarin, puisi COVID-19 komedi. Itu gue bikin bener-bener lama banget sih sampai Oh, iya, ngedit-ngeditnya. ya kalau itu gue udah lihat sih. Dan kalau apa gue pikir gue kaget gila nih kalau dari segi apa susunan katanya tuh rapi. Kalau buat pandangan gue ya gue bukan yang soal guru yang gimana, tapi gue berarti keren juga nih bisa kayak gini gitu loh. Walaupun kayak nanya tema-tema komedi tapi dari bahasa intonasi apa perkataannya itu nyambung gitu. Gue pengen ngomong ke lu via WhatsApp males banget gitu, gue udah aja kalau ketemu gue ngomongin langsung gitu. Itu sih. Tapi lu like nggak? Hah? Lu like nggak? Belum. Ya kadang-kadang tuh gitu tuh, orang suka nonton tapi suka lupa nge-like ya. Iya. Tapi nggak apa-apa lah, tapi ntar lu like ya, Ya, biar boleh. like-nya nambah. Kalau bisa sih share juga sih ke teman-teman lu biar ada yang subscribe juga. Subscribe. Jadi ya intinya kalau dalam berkarya Berarti itu tuh gue bikin print, kalau mau tahu tuh gue bikin dari gue tuh pas malam-malam pulang kerja kan, gue masuk pagi tuh ya, pulang kerja tuh gue mau bikin puisi, gue udah namanya kita udah capek badan tuh, otak tuh kayak lelah banget buat mikirin hal-hal yang kayak kita, namanya kita bikin puisi, bikin kata-kata kan kita mesti kayak berhayal gitu ya. Contohnya ya kadang gitu kalau kita pengen bikin kata-kata yang mungkin kayak terkesan baru iseng-iseng gitu, aku pengen bikin tentang ini ya gitu. Memang lama gue awal-awal bikin kata-kata gini juga yang cuma kalau niatnya cuma iseng-iseng doang gitu ya, itu berjam-jam. Tapi kan kalau misalnya dari hati gue kayak suka gue gitu, gue lagi kepikiran apa gitu, itu pun nggak sampai setengah jam langsung jadi gitu. Setengah jam jadi, gue terus di Facebook, gue post, gue edit segala macam, gue upload di Instagram. Dan satu hal, lu kalau udah punya karya tulisan-tulisan kayak gitu, paling seru tuh kalau di repost sama teman-teman lu gitu. Lu upload nih, upload tulisan lu. gue juga pernah tuh kayak gitu tuh. Iya. Gue bikin quotes, bikin kata-kata, Heeh. terus temen gue nge-repost juga di statusnya dia tuh, kayak senang banget, alhamdulillah. Ternyata yang gue bikin ini ada loh yang suka, walaupun juga ada juga yang ada omongan-omongan gak enak, tapi gue nggak peduli sih, Nah bodo itu amat. dia gitu. Jadi gue dalam hati gue tuh senang gitu, ternyata ada 1 dari 10 orang yang setidaknya mendukung karya gue gitu. Gue upload di status WhatsApp gitu, ternyata dia ikut upload Di juga repost gitu. juga. Bahkan Dengan nama Kevin Adrianto itu gitu. dia. Bahkan ada juga teman-teman gue yang mungkin Vin bikin kata-kata tentang ini gitu kan. Wah, ada yang request. Ada. Wah, Ada. udah termasuk keren loh ada yang request begitu. Ya alhamdulillahnya gitu, dan gue pun ikut senang gitu. Jadi ibaratnya gue nggak ada pikiran buat bikin kata-kata, gue nggak ada perasaan hati gue yang ngedorong gue buat bikin kata-kata. Tiba-tiba ada teman gue cerita, Vin gue lagi kayak gini, tolong bikinin kata-kata tentang ini. Nah hati gue tergerak, dan secara nggak langsung kan kata-kata yang gue bikinin buat dia itu bisa buat jadi konten gue juga, gue upload di akun gue gitu. Ya karena itu kan apa istilahnya karya gue, sayang-sayang dong gitu. Setidaknya itu bisa jadi sejarah gue nanti. Oh dulu gue pernah bikin kayak gini loh. Iya. 1,000 years later. Akun lo apa nih kalau boleh tahu nih? Akun pribadi gue apa akun itu yang khusus kata-kata itu? Ya akun pribadi lu boleh, akun khusus kata-kata lu juga boleh, nggak apa-apa. Biar yang nonton gua ini terus langsung ke akun lu ngeliat kata-kata lu, siapa tahu suka kan. Kalau akun pribadi gue sih Kevin Andrianto 59 @KevinAndrianto 59.
Ntar lu tulis kan di ada bawah. di bawah Gua edit ya. di bawah ntar gue Ntar- edit. Ntar kalau yang apa sih? Yang tulisan sajak itu ada @sajakkevin. Kalau enggak lu cari aja di hashtag sajakkevin juga ada sih. K-nya 2. Pokoknya di bawah nih. Iya. Ntar Gua lu tulis. edit aja. Oh iya nih ngomongin balik yang tadi tuh yang kata soal karya tuh dinilai sama temen lu. Kalau boleh tahu tuh udah berapa banyak sih misalnya kayak teman-teman lu yang bilang kayak nyamain lu sama sekelas siapa sih tadi Dika ya, yang lu bilang lebay lah ya, sosok bijak gitu. Lu cara menangkasnya, cara lu menangkis omongan mereka tuh lu balas omongan mereka lagi atau lu diemin atau gimana gitu. Kadang-kadang kan orang-orang yang kayak gitu nih, orang-orang yang bisa dibilang kita tuh pengen ngomong kasar aja kan sama orang kayak gitu kan. Rasanya nggak Ya kalau gue dia sih taruh dia ngejudge kita, dia ngatain kita karya kita jelek, bukan menilai ya, bukan mengkritik. Kalau menilai mengkritik beda, tapi kalau ngatain pure karya lu jelek tanpa alasan apa-apa ya kan. Kalau gue sih, kalau untuk yang mengomentari hal itu sih dikit masih bisa dihitung jari gitu. Cuman kan kadang perkataannya itu yang nggak bisa kita lupa. Iya kan, itu yang Cara menangkis lu gimana? Ya udah diam aja, senyumin aja gitu. Senyum bener-bener gue senyum ya, jangan cengit-cengitan aja Berarti gitu. lu nggak lah emang kenapa tulisan gua lu nggak kalau bilang gue gitu? nggak terlalu serius itu gitu. Oh, Kadang lu bawa santai ya gitu. gue anggap ibaratnya kayak kadang pun mungkin orang-orang kayak gitu, orang-orang yang kayak gitu cuma sekedar kayak mau bercanda gitu. Maksudnya kayak dia ngomongnya itu nggak terlalu serius, tapi kan buat orang yang kita yang nanggepin kan kadang ada aja yang perasaan wih gila nih orang bercandanya gitu banget ya gitu kan. Padahal kan ya pasti itu sih, yang pasti kayak nggak usah pikirin gitu. Gue tetap jalanin apa yang gue suka. Kadang gue bikin apa gue waktu pertama bikin akun pun kayak apa gue bikin akun aja ya, tapi apa ada orang yang suka gitu. Kayak Lu di akun sempat terlintas dalam benak lu kayak gitu? iya gitu, tapi gue pikir kalau semisal akun gue campurin sama tulisan sama gambar-gambar gue, kayaknya jadi berantakan, jadi jelek gitu kesannya. Ya udah gue khusus kata-kata gue pisah aja gitu. Akhirnya itu kalau semisal buat omongan orang-orang ya udah biarin aja gitu. Lu intinya nggak terlalu nanggepin lah ya? Iya gitu ya, ibaratnya itu buat pembelajaran aja sih. Kadang juga kan kalau semisal lu lagi kesel sama orang, bisa juga lu bikin kata-kata. Iya benar Gitu loh. Jadi walaupun entah orang itu baca atau enggak, tapi seenggaknya hati sama otak lu udah tenang gitu loh. karena udah terwakilkan dengan kata-kata lu. Nah itu gitu, ibaratnya lu yang sakit hati jadi karya gitu sih. Kadang apa yang kita tulis, karya tulis yang kita tulis, kata per kata jadi sebuah quotes ataupun jadi sebuah puisi ataupun jadi sebuah cerita. Terus ketika kita post di media sosial kita, ada yang like, Betul. bahkan ada yang komentar keren. Itu tuh di hati kita tuh ngerasa kayak seneng banget, alhamdulillah gitu, kayak ngerasa Betul. oh iya, gue cuma iseng gitu, gue cuma perasaan di hati gue tuangin lewat kata-kata, lewat tulisan gue tuh dibilang keren tuh kayak seneng banget gitu. Iya Dan emang. balik lagi, kalau ada yang ngejudge bilang lebay atau dibilang so bijak, gue juga nggak terlalu nanggepin sih orang-orang kayak gitu, karena yang bilang kayak gitu pun dia juga nggak munculin karya apa-apa gitu sebagai anak bangsa Indonesia ya. Dan satu dia hal, dia cuma ngomong kayak nggak terlalu hirauin sama kayak Iya. lu gua juga. dan satu hal lagi sih yang terpenting gitu ya, yang harus lu tanemin di otak lu ketika lu dapat omongan yang gak enak gitu. Lu belum tentu bisa bikin kayak gua gitu loh. Walaupun hasil gua kayak gini, ya ini punya gua. Karya kita sendiri gitu Iya ya. itu dia. Kita nggak menciplak, nggak mengcopy karya orang ya. Itu dia. Ibaratnya ini punya gua sendiri loh gitu kan. Coba deh lu bikin, bukan kita buat apa ngajak orang saingan ya, cuman kayak lu komentarin hal orang lain, tapi lu bisa nggak bikinnya Yang lebih orang dari- itu sendiri nggak Iya, bisa bikinnya gitu. itu ya. dia yang lo harus tanamin gitu. Alah biarin aja dong ngomong kayak gitu, dia juga belum tentu bisa bikin kayak gue. Iya, Yang harus lo benar-benar. tanamin kayak gitu pasti. Bukannya kita bermaksud untuk sombong atau apa Nah, lah iya. ya. Kita kan juga
itu buat nguatin hati kita buat sendiri. nguatin hati kita sendiri, biar buat kita tuh tetap keep strong, tetap nulis lagi, tetap berkarya Iya. lagi. Dan Kadang-kadang yang kasihan orang-orang yang memulai karya kayak kita gini ya, itu ketika karyanya dibilang jelek, dikatain orang, itu dia langsung berhenti berkarya. Dia lebih mikirin omongan teman dia itu harusnya bagaimana. kuncinya itu komitmen gitu, lakukan apa yang lu jalanin, lu senang lu lakuin gitu. Yo, this nigga Terrio at Papa. Say ooh. Say ooh. Oke, benar. Yang pasti karya yang terbaik yang bisa lo hasilin adalah ketika hati lu tuh lagi biru-biru, hati lu bener-bener kacau. Dan itu kita tuangin lewat karya tulis kita ya. Kalau gue tuangin lewat tulisan, udah gila, keren, udah jadi tulisan. Berarti bagus dong. Lu pamerin ke orang-orang, nih gue bikin gini-gini nih gitu kan. Dipublish Istilahnya lewat sosial gitu. media lah ya. Itu dia. Berarti bagus dong, kita mencurahkan kesedihan kita, kegalauan kita lewat karya, dibandingin kita mencurahkan kesedihan kita, kegalauan kita lewat ya kayak anak-anak muda zaman sekarang tuh bikin status, ditinggalin aku galau gini-gini segala macam. Itu kayaknya lebih kayak memalukan diri sendiri sih kalau menurut Iya gua. Lebih baik lu bikin kata-kata kayak quotes yang sajak-sajak Kevin gitu, atau bikin puisi. Itu mungkin lebih bermanfaat karena orang lain pun pasti pernah ngerasain apa yang lu rasain juga gitu. Dan dia terwakilkan lewat puisi lu, lewat quotes-quotes yang lu bikin gitu. Ibaratnya kayak apa? Ya emang setiap orang punya jalan masing-masing sih buat dia bahagia, buat dia tenang, buat dia puas apa yang udah dia lakukan gitu. Cuman ya gitu, tetap ada di jalur yang membuat lu bahagia. Kayak semisal contoh, gue bikin kata-kata gitu kan, itu karena semisal lu datang ke rumah gue, lu cerita tentang kisah asmara lu, konflik lu sama cewek lu gitu, gue bakal bikin apa namanya kata-kata semisal tentang. Jadi intinya lu bikin kata-kata quotes gitu nggak mesti pengalaman diri lu, pengalaman orang lain pun juga lu bisa tuangin lewat kata-kata lu dengan rangkaian karya tulis lu gitu maksudnya. Nah itu dia gitu. Kadang orang tuh mikirnya mungkin gitu ya, ketika gue lagi galau atau gue lagi apa, ini si Kevin galau mulu sih gitu kan, ini si Kevin jalan hidupnya tuh tragis banget, kayak gini, kemarin kayak gini, sekarang udah kayak gini gitu. Sebenarnya enggak gitu. Orang ada yang berkomentar kayak gitu? Ya mungkin gitu kan, mungkin di luar sana gitu kan, cuman kan ya enggak juga gitu. Kadang ada cerita orang kayak istilahnya temen lu cerita ke gue tentang gini-gini, gue bikin tulisan gitu kan. Bahkan lu tanpa lu cerita, gue ngeliat kayaknya kisah lu tuh kayak gini gitu, gue tuangin tulisan, gue kasih tahu nih, gue bikin ini buat lu gitu kan. Kalau lu suka paling dulu repost gitu. Kalau nggak suka ya udah nggak apa gitu ya. Kita ikhlas aja. Gua ibaratnya minta izin nih, gua dari kisah lu gua jadiin kayak gini gitu. Yang penting itu. Dan ibaratnya segala sesuatu yang kita lakuin itu belajar. Semua belajar ya. Semua belajar gitu ya.